Dan barang siapa diucapkan padanya sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah ia rela menerimanya. Barang siapa yang tidak rela, maka dia tidak mendapat apa-apa dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Ya, babu maja'a, bab apa yang datang, fiman, tentang orang yang lam yaqna, tidak rela bila khalfi billah, dengan sumpah atas nama Allah, demi Allah, ya. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takhlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapakmu. Man khalafa billahi falyasduq, siapa saja yang bersumpah dengan nama Allah, falyasduq, maka hendaklah dia berlaku jujur. Wa man khulifa lahu billah, dan siapa saja yang dia disumpahi dengan nama Allah, falyardo, maka hendaklah dia ridho. Wa man lam yardo, dan siapa saja yang tidak ridho, falaisa minallah, maka dia tidak dari Allah. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan. Hadis ini dimasukkan ke dalam bab tauhid, yakni orang yang tidak ridho dengan sumpah demi Allah itu menafikan kesempurnaan tauhid, ya. Nah, bab ini bab tentang apa yang datang tentang orang yang tidak rela dengan sumpah demi Allah. Ini maksudnya tentang ancaman. Yang pertama itu la takhlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Ini larangan. Di hadis-hadis itu banyak ditemui itu, bi abi anta wa ummi, demi bapakmu, engkau dan ibuku. Boleh jadi kalimat ini, sumpah ini digunakan karena belum datang larangan. Maksudnya bi abi anta wa ummi itu ungkapan kerelaan, demi saya, demi bapakku, engkau dan ibumu, maksudnya rela menebus bapak, engkau dan ibu sebagai bentuk kerelaan. Nanti di hadis-hadis banyak gitu. Tapi di sini dilarang, la takhlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapakmu. Ada ulama menunjukkan bahwa hadis itu belum turun larangan. Jadi setelah sudah datang larangan, maka hukumnya tidak boleh lagi bersumpah dengan nama bapakmu gitu ya, dan yang lainnya nggak boleh. Sumpah itu cukup demi Allah. Nah, kemudian man khalafa billah, siapa saja yang bersumpah billah dengan nama Allah. Kalau bahasa Arab itu disebut wallahi. Ada orang sering sebut ya gitu ya, wallahi. Itu menunjukkan maknanya itu sumpah demi Allah. Nah, siapa saja yang bersumpah dengan nama Allah, falyasduq, maka hendaklah dia berlaku jujur. Tak boleh sumpah palsu, harus jujur. Nah, kemudian misalkan waman khulifa lahu billah, dan siapa saja yang disumpahi kepadanya billah, dengan nama Allah, falyardo, maka hendaklah dia ridho. Sekalipun katakan misalnya orang itu bersumpah kepada kita, dia bohong misalnya, kita berlepas diri dari itu. Tapi kita yang diperintah itu disuruh ridho. Kenapa kita disuruh ridho? Untuk mengagungkan sumpah demi Allah itu. Masalah dia bohong itu urusan dia sama Allah. Kalau orang bersumpah udah demi Allah tapi supaya bohong, nah itu nanti ancamannya berat, dilaknat sama Allah. Dilaknat itu dijauhkan dari kebaikan.
Nah, wa man lam yarda, siapa saja yang tidak ridho, ini orang nggak ridho udah disumpah demi Allah. Boleh jadi misalnya katakanlah dia tahu nih orang bohong dan tidak ridho. Ini ancamannya falaisa minallah, maka dia tidak termasuk golongan Allah. Maksudnya Allah berlepas diri dari orang itu. Jadi nggak boleh. Kita sekalipun misalnya kita ada dugaan ini orang bohong, tapi tetap kita diberita harus ridho. Nggak boleh menolak. Kalau kita menolak sama aja artinya kita menolak mengagungkan nama Allah. Nggak boleh, ini menafikan tauhid gitu ya, menafikan kesempurnaan tauhid. Nah, yang lalu sudah saya terangkan bahwa kalau bersumpah cukup demi Allah saja, tidak boleh ditambah, jangan ditambah demi Allah, demi Rasulullah. Itu banyak orang yang masih pakai, boleh jadi karena belum tahu ya. Kemudian Allah bersumpah, misalkan contoh wal asri, itu kan sumpah demi masa. Kalau Allah bersumpah sesuka Allah terhadap makhluknya, maksudnya Allah bersumpah terhadap makhluk itu wal asri misalnya sebagai contoh demi masa, itu maksudnya Allah ingin menarik perhatian kepada hamba bahwa pada yang disumpahi oleh Allah itu ada kepentingan, kebinasan misalnya. Perhatikanlah waktu, karena waktu itu kan penting. Nah, gitu maksudnya. Bukan berarti Allah mencontohkan kepada kita boleh bersumpah kepada selain Allah, enggak. Kalau makhluk bersumpah itu khusus hanya kepada Allah, enggak boleh kepada selain Allah. Kalau pada selain Allah syirik. Nah, bisa dipahami sih ya. Kalau bisa dipahami, kita lanjutkan bab berikutnya. Sebentar saya simpulkan dulu. Yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis tadi. Pertama, ancaman yang sangat ditentang orang yang tidak rela dengan sumpah demi Allah. Yang kedua, wajib jujur dalam sumpah. Yang ketiga, haram berdusta di dalam sumpah. Yang keempat, husnuzon, berprasangka baik terhadap muslim selama belum jelas menyelisihinya ya. Kemudian yang kelima, wajib membenarkan orang yang bersumpah demi Allah apabila termasuk ahli iman ya, berprasangka baik kepada orang beriman. Berikutnya dibaca kami bab berikutnya. Anda Yahudiyat. Judulnya dulu. Judul ada? Ada nih. Judul baca. Bab 44, ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dari Qutailah radhiyallahu anhu diriwayatkan, anna Yahudiyatan Nabiyallah faqala innakum tusyrikuna taquluna ma sa'allah wasi'ta wa taquluna wal kahbah fa'amarahumun nabiyyu iza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'bah wa an yaqulu ma sa'allah summa si'. Bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan syirik. Kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu dan mengucapkan demi Ka'bah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan demi Tuhan pemilik Ka'bah dan mengucapkan atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dinyatakan sahih. Ya.
Babu qauli masya Allah wa syi'ta. Bab perkataan masya Allah, apa yang Allah kehendaki, wa syi'ta, dan yang kau apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Ini Allah sudah kita bahas ya. Menambah ungkapan masya Allah dengan wa, dengan huruf wawu, dan artinya syi'ta dan kehendaki ya, enggak boleh. An Qutailah, dari Qutailah, anak Yahudiyan, bahwa ada seorang Yahudi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, innakum tusyrikuna, sehingga kalian telah berbuat syirik, yaitu taquluna masya Allah wa syi'ta, mengungkapkan dengan perkataan masya Allah, apa yang Allah kehendaki, wa syi'ta, dan engkau. Wa taquluna, dan kalian berkata, wal Ka'bah, demi Ka'bah. Fa'amarohumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memerintah mereka, orang Yahudi, idza aradu ayyahlifu, apabila kalian ingin, apabila mereka ingin bersumpah, ayakulu, hendaklah ia berkata, wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah. Wa ayyakulu, dan mereka berkata masya'a summa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan kemudian engkau kehendaki. Nah ini sebentar, hadisnya riwayat Imam Nasa'i dan hadisnya sah. Ini mana sedikit dulu ya. Oh, nggak ada. Nah, ini lihat ini semacam ungkapan takjub ya. Masya Allah, apa yang Allah sya'a, kehendaki. Nah, kalau mengungkap masya Allah, udah masya Allah aja, nggak boleh tambah wawu dan, artinya dan wasyita misalnya, dan apa yang kau kehendaki. Nah, ini kenapa nggak boleh pakai wawu? Karena bersekutu antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Dipersekutukan. Ini kan sya'a, ini kan kehendak ya, artinya kan ini termasuk sifat Allah oleh Maha berkehendak. Enggak perlu disekutukan. Namanya sejajar, mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak hamba. Ini ciri, nggak boleh. Nah, kalau mau menggandeng, misalkan dengan ungkapan bahasa Arab gitu ya, masya Allah, pakai summa. Kalau pakai summa boleh. Kemudian ini tidak apa namanya, tidak mensejajarkan. Summa syi'ta, summa itu kemudian, maksudnya datang kemudian setelah masya Allah. Jadi dengan kata summa, masya Allah summa syi'ta, itu kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah. Ini boleh kalau pakai summa, kalau dari segi bahasa Arab. Nah, kemudian yang dikatakan yang kesyirikan berupa kesyirikan wal Ka'bah. Wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ini wawu qasam namanya, wawu yang maknanya sumpah. Ini nggak boleh. Ini namanya bersumpah dengan makhluk. Bersumpah dengan makhluk, hamba nggak boleh. Ya. Nah, kemudian dilarang sama Nabi kalau mau berkata wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah. Nah, ini boleh. Karena maksud Tuhan Ka'bah adalah Allah. Nah, itu maksud tadi situ. Jadi kalau bersumpah titik, kita harus menyebut nama Allah
saja. Terus ada orang berkata, kalau sumpah demi Allah pakai wallahi. Wow. Ya kan begitu kan, ada orang bilang. Kalau demi Allah bukan bahasa Arab. Ya, maksudnya sama aja. Nabi bilang Warabil Ka'bah. Ya kan? Enggak ada sebutan nama Allah, tapi maksudnya sama. Jadi kita kalau bersumpah misalnya dalam bahasa Indonesia, ada demi Allah. Nah, ini termasuk sumpah juga. Enggak mesti harus ungkap dengan bahasa Arab. Ana wallahi. Nah, sama aja maksudnya. Paham ya? Ini masih ini ya. Jadi bersumpah hanya Allah saja. Enggak boleh selain Allah. Nah, ini lanjutannya. Coba Bu ini baca itu walahu aidan yang bawahnya. Anallahu. Ngabas. Bawahnya. Ana rahulan. Ibnu Abbas. Ngabas aja. Ngabas ya. Sama Bakbu. Ngabas dulu. Itu Ibnu ngabas. Abbas. Mereka anna rahulan. Ibnu Abbas. Rajulan. Ibnu Abbas menuturkan anna rajulan qala lin nabi Masya Allahu wa syi'ta wa qala aja'al tani lillahi nidda Masya Allahu wahdahu, bahwa ada seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kehendak Allah dan kehendakmu, maka bersabdalah beliau, apakah kamu menjadikan diri sebagai sekutu untuk Allah hanya atas kehendak Allah saja? Hadis riwayat An-Nisai. An-Nasai. Ya, An-Nasai. Ya. Riwayatkan Ibnu Majah dari At-Taufail saudara seiman. Ya, udah, benar. Masih panjang itu, ini dulu. Walahu dan baginya, bagi Imam Nasai, Aidon juga, Ali bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah keduanya, anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta, sampai dipakai wawu ya, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Qala, Nabi bersabda, aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau ingin menjadikanku terhadap Allah niddan? Satu tadi tandingan. Bal, akan tetapi katakanlah Masya Allah wahdah. Apa yang Allah kehendaki saja, gitu ya. Jadi ini tegas nih. Nabi bersabda, kalau ditambah wawu tadi itu Masya Allah wasyisa, itu Nabi katakan engkau ingin menjadikan aku terhadap Allah satu tadi tandingan. Sama gak sama supaya yang demi Allah demi Rasulullah? Sama, nggak boleh. Kata Nabi, akan tetapi katakanlah Masya Allah wahdah, Masya Allah saja. Jadi kalau kita mau mengucapkan kalimat Masya Allah, udah titik Masya Allah aja, nggak boleh ditambah tambah ya, Masya Allah. Kalau ini apa namanya? Kalau kita melihat satu yang mengagumkan, ya boleh menyebut Subhanallah atau Allah Akbar atau Masya Allah. Supaya kenapa ya? Itu misalnya kita kagum sama seseorang, kita ucap Masya Allah, indahnya gitu misalnya ya. Itu supaya nanti orang yang nggak dilihat, yang dilihat itu nggak kena penyakit, namanya penyakit angin. Bahaya itu. Iya. Kita kalau nggak bisa cewek nih, cakep, kagum kan gitu ya. Sudah orang bisa kena sakit itu orang. Makanya lo di katanya itu di Arab tuh kalau misalkan kagum dengan saat gitu kecantikannya atau ketampangannya itu,
disuruh ucap masya Allah supaya nggak kena penyakit. Ya, masya Allah. Nah, jadi ungkapan masya Allah wasyita itu termasuk syirik kecil. Ya. Nah berikutnya, nih baca. Yang mana? Bawahnya nih. Ya baca artinya aja deh. Mengartinya doang sih. Dari itu aja dulu sih. Diriwayatkan di Yang mana? diriwayatkan. Diriwayatkan Ibnu Majah dari At-Tufail, saudara seibu dengan Aisyah. Dia berkata, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baiknya kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan Uzair putra Allah dan ke bawah. Iya. Mereka menjawab, sungguh kamu itu sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani. Maka aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan Al-Masih putra Allah. Mereka menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ketika pagi hari aku beritahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku. Kemudian aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku beritahukan kepada beliau. Nabi bertanya, apakah kamu telah memberitahukannya kepada seseorang? Aku menjawab, iya. Lalu Rasulullah bertahmid dan memuji Allah, kemudian bersabda, Terus Baca ya. Amma yadu fa inna tufailan ro'a nggak bisa bi ru'ya baca. Ru'ya akhbaro biha mana akobaro inkum minakum wa innakum maqulu kultum kalimatan mana yamna'uni benar. yamnahuni kaza wa kaza annaha Fala takulu masa Allahu wasa'am was Muhammad walakin qulu masa Allahu wa bahu badu. Sesungguhnya Tufail telah bermimpi sesuatu yang telah diberitahukan kepada orang-orang di antara kamu. Sesungguhnya kamu telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepadamu karena aku ada beberapa halangan. Maka janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah semata. Iya. Wali Ibnu Majah dan bagi Ibnu Majah an Tufail dari Tufail akhi Aisyah, saudara Aisyah li ummiha seibu. Kalau dia berkata, ro'aitu aku melihat, maksudnya bermimpi di sini. Kata Tufail, aku bermimpi ka'ani ataitu ala nafarin. Seolah aku mendatangi kelompok minal Yahud dari orang Yahudi. Fakultu lalu aku berkata, innakum la'antumul kaum. Sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum. Laula sekiranya tidak, annakum bahwa kalian takuluna Uzair ibnullah. Sekiranya kalian tidak berkata Uzair adalah anak Allah. Jadi yang dituhankan sama orang Yahudi adalah Uzair. Mereka berkata Uzair itu adalah anak Allah. Ada ulama berselisih tentang Uzair, apakah dia seorang nabi atau orang soleh, ya, diperselisihkan. Nah kemudian kalau mereka berkata wa innakum la antumul kaum, sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum. Laula annakum taquluna, kalau kalian tidak berkata masya Allah wa sya'a Muhammad. Orang Yahudi tahu juga ya kan. Sekiranya kalian tidak berkata
Masya Allah apa yang Allah kehendaki dan Muhammad kehendaki. Itu. Summa marotu, kemudian aku melewati binafarin, satu golongan minal nasoro, dari orang Nasrani. Fakultu, lalu aku berkata, innakum la antumul kaum, sehingga kalian benar-benar adalah sebaik-baik kaum. Laula annakum taquluna, sekiranya kalian tidak berkata Al-Masih ibnullah, tidak berkata Al-Masih adalah anak Allah. Al-Masih maksud Nabi Isa ini ya. Kalau mereka berkata, wa innakum la antumul kaum, sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum. Laula annakum taquluna, sekiranya kalian tidak berkata Masya Allah wa sya'a Muhammad, apa yang Allah kehendaki dan Muhammad kehendaki. Orang Nasrani juga tahu dia. Falamma asbahtu, lalu terkala aku di pagi hari, akhbartu biha man akhbartu, aku telah mengabarkan dengannya kepada orang yang telah aku kabarkan. Summa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu, lalu aku mengabarkan kepadanya. Faqala, lalu Nabi bersabda, al akhbarta biha ahadan, apakah engkau telah mengabarkan dengannya kepada seseorang? Qultu na'am, aku berkata ya. Faqala, Nabi bersabda, fahamidallah wa asna alaih, lalu Nabi memuji Allah dan menyanjungnya. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, amma ba'du, berikutnya, fa inna tufailan, sesungguhnya Tufail ra'a ru'yan, telah bermimpi, akhbaru biha, dia mengabarkan dengannya, man akhbaru minkum, orang yang dia telah kabarkan di antara kalian. Nah, jadi mimpinya ditakrir oleh Nabi ya. Wa innakum qultum kalimatan kana yamnauni, sesungguhnya kalian telah berkata dengan satu kata, satu kalimat, kana yamnauni, yang dulu aku biasa mencegah diriku dari kaza wa kaza, dari ini dan ini. Anhakum anha, aku telah melarang kalian tentangnya. Fala taqulu, maka janganlah kalian berkata Masya Allah wa sya'a Muhammad, apa yang Allah kehendaki dan Muhammad kehendaki. Walakin kulu, akan tetapi katakanlah Masya Allah wahdah, katakanlah Masya Allah saja. Nah, jadi mimpinya si Tufail itu ditakrir oleh Nabi. Jadi perkataan atau perbuatan sahabat yang ditakrir itu diakui. Nabi tidak memerintah, tapi Nabi juga tidak menyanggah. Nah, ini namanya takrir. Setiap perbuatan atau perkataan sahabat yang sudah ditakrir oleh Nabi, maka perkataan itu seperti perkataan Nabi atau perbuatan Nabi, ya kan? Sama dengan kalimat azan. Allah azan, kan? Itu kan takrir dari Nabi, mimpi sahabat. Itu adalah mimpi yang benar kata Nabi, kan? Nah, maka dapat dijadikan dalil ya. Nah, Nabi membenarkan dalam mimpi itu, jangan ucap Masya Allah wa wasyita atau wasya Muhammad, tetapi katakanlah kata Nabi Masya Allah saja, karena itu menggabungkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, itu termasuk kesyirikan ya. Boleh kita berhati-hati dari perbuatan syirik, karena orang yang berbuat syirik dosanya nggak diampuni. Kalau ada orang bilang orang Islam semua masuk surga kalau tidak berbuat syirik, ya. Jangankan kita hamba Allah, ya. Nabi maksum nggak? Maksum berarti dijaga dari perbuatan dosa, kan? Diancam sama Allah di dalam Al-Quran, la in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, pasti amal-amalu terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti akan menjadi orang yang merugi. Itu nanti apalagi hamba. Nah, itu jadi kita berhati-hati dari berbuat syirik. Banyak orang tanpa sadar melakukan kesyirikan. Itu kita bisa contoh tadi, sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ya. Nggak tahu kena hukum nggak? Kena hukum.
Kenapa nggak mau Belajar. belajar? Setiap muslim wajib hukumnya belajar dari mulai apa namanya itu dilahirkan sampai liang lahar, ini wajib. Dan kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.